Halo Capricorn, apa kabar? Ini pembacaan bulan Maret, tetapi energinya untuk 3 bulan ke depan gitu. Bisa juga lebih sih, cuman saya membaca untuk 3 bulan ke depan ya. Tapi kan untuk waktu itu sangat dinamis ya. Terkadang mungkin kalian nonton fun reading pembacaan untuk bulan tersebut, tetapi bisa saja itu terrealisasikannya beberapa bulan ke depannya, itu juga bisa. Artinya yang dibaca itu sebenarnya energi yang sedang termanifestasikan, cuman terrealisasikannya itu masih nanti. Itu juga bisa sih, karena kan tarot ini kan membaca energi yang sedang termanifestasikan ya, maksudnya yang sedang berlangsung proses manifestasinya. Belum tentu itu akan terjadi di bulan itu, bisa saja itu masih beberapa bulan ke depan, itu bisa saja gitu. Soal waktu itu kan sangat dinamis sekali, tergantung dari tiap individunya gitu ya, respon tiap individunya. Individu itu kan berarti langkah dia itu bergantung pada mungkin mood dia, pemikiran dia saat itu, atau banyak faktor yang mempengaruhi dia saat itu juga gitu. Oke, jadi kalau berbicara waktu jelas dinamis, oke? Dan kali ini saya akan mulai dari Capricorn ya, Sun, Moon, Rising. Saya sih menganjurkan agar kalian ya teman-teman cari tahu Sun, Moon, Rising-nya apa. Tinggal cek di Google aja Sun, Moon, Rising ya. Data yang diperlukan ya. Jadi kalian tinggal memasukkan data dari tanggal, bulan, dan tahun, jam, dan lokasi lahir ya. Jadi tanggal, bulan, tahun, jam, lokasi lahir itu semua tinggal memasukkan aja sih datanya ya, lalu nanti akan keluar hasilnya kira-kira Sun, Moon, Rising kalian apa. Selama waktu, tempat, dan jam itu sesuai dengan akte ya, kalian bisa lihat di akte kelahiran kalian sih kalau kalian misalkan lupa gitu. Oke, jadi kalau sudah tahu Sun, Moon, Rising-nya apa, kalian cek di masing-masing sign-nya. Misalkan Sun sign-nya itu Virgo, Moon sign-nya Libra, Rising-nya Scorpio. Jadi kalian cek aja Virgo, Libra, Scorpio. Bisa saja ketiga pembacaan itu saling berhubungan gitu dan saling melengkapi, atau bisa juga pembacaannya cenderung sama gitu. Jadi bisa saja dengan kalian melihat semuanya, semua sign itu, Sun, Moon, Rising itu, kalian bisa mendapatkan pembacaan yang lebih spesifik untuk situasi kalian. Itu pun kalau resonate ya. Karena ini general reading ya, ini mengambil collective energy. Jadi tidak mungkin semua yang berzodiak Capricorn di luar sana akan resonate sama ini, juga enggak sih. Karena ini kan general reading. Jadi tidak ini ya, tidak harus cocok dengan semua situasi Capricorn di luar sana. Entah apa yang terbuka di sini, energinya apa yang terambil di sini gitu, itu yang dibacakan gitu. Memang belum tentu resonate untuk semua orang, jadi ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak ya. Kalau kalian tidak resonate dengan video ini, bisa jadi kalian resonate dengan video yang lainnya gitu. It's okay ya. Baik, itu saja. Saya pikir kita mulai ke pembacaan Capricorn ya, Sun, Moon, atau Rising. Oke, ini energi yang kemungkinan akan terjadi ya setidaknya 3 bulan ke depan. Kalau melambat 3 bulan ke depan ya. Kalau melambat ya bisa lebih dari 3 bulan sih. Tapi kalau saya lihat dinamika ini sudah mulai terlihat selambat-lambatnya di setengah tahun ini gitu. Ini kalau yang saya lihat ya. Jadi saya pikir 3 bulan ke depan seharusnya ada tanda-tanda sih. Kalau energinya atau pergerakannya progresif ya. Tapi kalau tidak, selambat-lambatnya sampai pertengahan tahun harusnya ini sudah ada yang terbuka gitu. Itu kalau yang saya baca di sini, oke? Jadi ini update energi kalian Capricorn, Sun, Moon, Rising di bulan ini. Tetapi apa yang terbaca di sini ini kemungkinan akan terjadi sampai 3 bulan ke depan atau bahkan lebih gitu, oke? Baik, kalau yang saya lihat di sini ini akan resonate sama para Capricorn di luar sana yang sedang tidak bersama pasangan ya. Kalian bisa yang sedang putus, off, tidak berkomunikasi dengan pasangan, atau bisa juga kalian sedang menjalani hubungan tanpa status dan
komunikasinya sedang buruk gitu. Oke? Atau kalian sedang dalam relationship atau bisa juga pernikahan ya. Tapi kebanyakan mungkin relationship yang belum menikah kali ya. Atau kalau pernikahan juga bisa, tapi ini kelihatannya yang akan resonate pada Capricorn yang hubungannya sedang crowded, yang sedang sedang off lah hubungannya dengan pasangannya gitu ya. Sedang tidak berkomunikasi sama pasangannya, itu kalau yang saya lihat. Ini akan resonate sama Capricorn yang seperti itu, yang situasinya seperti itu. Sepertinya yang ketarik di sini energinya yang Capricorn dengan situasi tersebut, oke? Jadi buat kalian para Capricorn yang sedang galau di luar sana ya, yang terbaca di sini adalah urusan percintaan kalian kalau saya lihat ya. Baik, kalian jelas ya sedang mengalami situasi yang melelahkan dalam hubungan kalian ya. Kalian sedang sedih, udah jelas ini terlihat di kartu Four of Swords dan Eight of Cups ya. Kalian sedih, ya kalian habis melalui hubungan yang melelahkan gitu. Kalian belum ingin berakhir sih. Karena saya melihat di sini energinya kalian berusaha untuk move on. Artinya sebenarnya kalian masih ingin berada di situ, di relationship itu bersama orang itu gitu. Tetapi situasinya membuat kalian harus berpisah. Ya mungkin ini bukan keinginan kalian. Ya udah jelas ini bukan keinginan kalian gitu ya. Seperti itu. Jadi kalian sedang berada di masa kontemplasi sendiri, menarik diri. Ya mungkin bukan bermaksud menarik diri ya, tetapi karena hubungan ini berakhir gitu ya, dari pihak sana juga gitu, mau tidak mau akhirnya kalian sedang sendiri gitu. Dan kalian memanfaatkan waktu itu untuk kontemplasi juga, memikirkan tentang realita hubungan ini gitu. Kayak gitu sih, dan berusaha untuk move on, berusaha untuk bangkit gitu. Karena sepertinya akhir dari hubungan itu membuat kalian benar-benar terpuruk dan tidak semangat untuk melakukan kegiatan kalian yang lain atau melanjutkan hidup kalian. Ini nggak harus, sorry ya, ini mungkin kalau situasi di luar sana macam-macam. Kalau yang benar-benar down itu bisa sampai kayak gitu, tapi kalau yang masih bisa bertahan mungkin lebih kayak ya nggak sampai titik itu, tetapi cukup bikin dia malas untuk menjalani kehidupannya, maksudnya pekerjaannya, kehidupan yang lainnya gitu, kayak kegiatan-kegiatan itu gitu loh, oke? Baik, kalau saya lihat di sini ada Ace of Cups dan ada The Devil. Jadi terlihat bahwa cinta dan passion itu masih ada. Justru itulah ya, kalau saya lihat di sini cinta dan passion itu, dan oke lah, kita nggak usah ngomong obsesi dulu lah, passion aja lah ya. Cinta dan passion itulah, keinginan untuk memiliki itu sebenarnya yang menyiksa kalian gitu ya. Jadi akhir hubungan ini rasanya makin menyiksa gitu. Jadi bukan berarti cinta itu harus memiliki sih, sebenarnya nggak juga gitu. Cinta itu kan universal ya, tergantung definisi juga sih. Tapi ya yang kita tahu cinta itu universal gitu. Tidak harus memiliki dalam arti kita harus berada di satu relationship karena kita mencintai orang itu. Pilihan gitu ya, dan tergantung situasinya gitu. Kadang bisa juga orang mencintai seseorang dan berharap orang itu baik, hidupnya bahagia gitu. Itu ya bisa seperti itu. Artinya sebenarnya yang membuat tersiksa dan membuat terpuruk ya, dan yang membuat berada di situasi ingin meraih itu, menginginkan itu setengah mati, itu sebenarnya bukan cintanya menurut saya ya. Kembali lagi, ini masalah definisi dan sudut pandang. Menurut saya bukan karena cintanya, tapi desire, passion itu, obsesi itu sebenarnya yang membuat rasa ingin memiliki, dan rasa ingin memiliki itu yang akhirnya dekat dengan rasa luka itu ketika tidak mendapatkan itu gitu. Sebenarnya itu sih, ini nggak menyalahkan, saya hanya berusaha untuk mengupas permasalahan yang ada di sini dari sudut pandang saya gitu. Kenapa kok sampai galau kayak gini? Kadang orang bilangnya kan ya karena gue udah cinta banget gitu loh. Jadi rasanya sakit banget kalau nggak memiliki dia. Padahal kalau
dari sudut pandang saya nih ya, sebenarnya itu bukan cinta aja yang ada di situ, tapi ada obsesi dan keinginan atau desire untuk memiliki gitu. Itu yang membuat terluka, itu yang membuat sakit sebenarnya kan, gitu. Jadi ya itu sih, maksudnya ini dari sudut pandang saya agar tidak gagal paham. Dimana saya juga nggak menyalahkan juga, ada desire, ada passion, ada obsesi di sini, nggak menyalahkan kok. Ini cuman ya mengupas aja gitu situasinya, oke? Nah, kalau saya lihat di sini kalian itu berusaha untuk fokus pada pekerjaan, jelas di situ ada page of earth. Kalian berusaha bangkit lah ya, mengambil sisa-sisa semangat, semangat itu gitu ya. Untuk kalian kelihatannya emang udah nggak bersemangat sih, tapi berusaha menyemangati diri gitu. Sisa-sisa kekuatan yang ada kalian kumpulkan agar kalian bisa melangkah maju ke depan gitu, menjalani hidup kalian lagi gitu, kayak gitu. Itu kalau saya lihat di sini ya, di kartu page of earth, kita lihat ya, 6 of wands dan the star ini nanti kita lihat ya. Ini sih lebih kayak sesuatu, kalau yang saya lihat sih sesuatu yang baik dalam hal pekerjaan ya. Jadi saat kalian mencari pelampiasan di pekerjaan kalian itu ya. Jadi buat Capricorn di luar sana yang sedang galau dalam masalah percintaannya dan kalian sedang berusaha lebih kayak mencari pelarian gitu agar tidak tenggelam dalam kesedihan gitu ya. Kalian mencari pelarian itu di pekerjaan gitu ya. Nah, sebenarnya saat kalian berusaha untuk konsisten di situ, bertekad di situ walaupun rasanya berat ya, namanya juga masih berkabung gitu ya. Ini saya melihat sesuatu yang baik di pekerjaan kalian di tahun ini gitu ya. Kesuksesan ya, soal besarnya itu sangat relatif ya. Tetapi kesuksesan yang cukup memuaskan lah kalau saya lihat ya di sini. Oke, dalam pekerjaan kalian. Karena ketika kalian sudah mencapai itu, atau setidaknya merasakan ada angin segar dalam hal finansial kalian dan pekerjaan kalian, di saat itulah ya kalau berbicara kesuksesan itu kan relatif ya. Maksudnya mau tunggu sukses sampai kapan dulu nih gitu. Tapi kalau saya lihat di sini, sampai setidaknya kalian merasakan angin segar itu sih, angin segar ini dalam finansial kalian gitu ya. Saat kalian lagi sibuk bekerja, tiba-tiba pendapatan itu bertambah gitu, maksudnya pekerjaannya mungkin sama tapi kalian bisa kedatangan materi yang bertambah. Itu juga bisa mungkin karena kalian kalian memang memusatkan di situ sih gitu, memusatkan diri di pekerjaan itu dan sepertinya itu juga mendatangkan finansial yang lebih oke lah intinya gitu. Itu kalau yang saya lihat ya. Jadi saat ada perubahan soal keadaan finansial yang udah makin oke, kalian menikmati pekerjaan itu karena kalian merasakan sendiri finansial yang bertambah sepertinya di beberapa bulan ke depan ini. Nah, di saat itulah ya, saya melihat di sini ada perbaikan dalam situasi percintaan kalian. Jadi gini, kalau kalian mau cepet-cepet kalau kalian mau cepet-cepet mendapatkan angin segar di dunia percintaan kalian, itu kalian perlu fokus dulu di pekerjaan sih, karena kayaknya ini ada kaitannya gitu. Ada perubahan dalam dunia percintaan kalian di saat keadaan finansial kalian atau pekerjaan kalian itu membaik. Atau kalau kalian merasa sekarang sudah baik, lebih baik lagi gitu. Karena saya melihat ada pertambahan di finansial itu sih saat kalian sedang menikmati pekerjaan kalian itu gitu. Di saat itulah tiba-tiba ada perubahan situasi percintaan kalian tanpa kalian sadari gitu. Saat kalian sekarang sedang fokus sama rasa sakit itu soal percintaan, nah itu belum berubah kalau saya lihat gitu ya. Jadi itu berubah saat kalian sedang enjoy dengan pekerjaan kalian. Nah, kalian enjoy sama pekerjaan kalian itu karena pekerjaan kalian itu kelihatan banget hasilnya gitu.
Kan ada orang yang kerja tapi hasilnya rasanya sih gitu-gitu aja, akhirnya nggak semangat ya, tapi tetap kerja gitu. Tapi kalian kelihatan enjoy di sini, artinya ada perubahan di situ, ada sesuatu yang menggoda di situ di pekerjaan itu. Mungkin finansial yang bertambah, saya pikir ya, kayak gitu. Nah, di saat enjoy di situ, perubahan percintaan baru datang, ya. Prince of Wands, Ten of Swords, the World. Ini pedih banget nih kayaknya. Dan kalian kelihatannya memang ya ini masa recovery dan ini masih berjalan kayaknya. Kalau di awal-awal tahun ini baru pecahnya situasi itu ya, yang gak enak itu, ini kalian masih dalam keadaan recovery gitu ya, masih yang apalah itu bahasanya, tertatih mungkin ya, kalau bahasa lagu galaunya tertatih gitu ya, mungkin gitu. Tapi ya gitu, di saat itu kalian berusaha untuk bangkit semangat gitu, melupakan kesakitan itu. Ya itu proses, nggak hari ini gue mau melupakan rasa sakit gue, besok udah berhasil, itu enggak sih, itu masih proses. Tetapi ada usaha ke arah situ gitu, untuk bangkit mencapai hidup kalian lagi. Maksudnya kayak ini kan kalian kayak down, terpuruk gitu ya, dan kalian ingin meraih hidup kalian yang dulu lagi gitu, yang pokoknya memperbaiki hidup kalian lagi lah. Jangan sampai hidup kalian tuh sama-sama ya keseluruhannya terpuruk gitu loh. Jadi kalian berusaha mengangkat, itulah intinya kayak gitu. Oke? Ace of Cups, Eight of Cups ya, Two of Swords, the Lovers. Nah ini, jadi mungkin di perjalanan saat kalian fokus di pekerjaan itu, kalian juga sebenarnya refleksi soal percintaan itu. Jadi gini, kalau kalian fokus, ya ini ada quotes hari ini gitu ya, kalau kalian fokus pada rasa sakit itu, ya kalian akan melanjutkan penderitaan itu, kalian akan terus menderita gitu kan ya. Tapi wajar, namanya kita merasakan sakit, menderita, itu hal yang manusiawi. Tapi gimana kita berusaha keluar dari situ aja lah. Maksudnya berusaha tetapi gak memaksakan, karena semua itu tetap butuh proses. Maksudnya memaksakan itu jangan sampai kita terus menyalahkan diri sendiri. Kenapa lu gagal move on? Santai, relax, oke? Be nice to yourself, gak apa-apa. Maksudnya kalau hari ini gagal move on, gak apa-apa, besok berusaha lagi, kan masih ada hari esok, terus aja gitu sampai berhasil move on gitu ya. Jadi bukan hal yang harus dipaksakan, tapi diupayakan gitu. Jadi saat kalian sudah refleksi tentang kembali ke quotes itulah ya. Jadi seperti itu, kalau kalian fokus pada rasa sakit itu, tetapi kalau kalian fokus pada pembelajarannya, kalian akan terus tumbuh gitu. Jadi di kartu Eight of Cups ya, ini Eight of Cups dan Ace of Cups ya. Ini kalau saya lihat adalah gimana kalian itu berusaha mengambil pelajaran dari situasi percintaan kalian yang sedang membuat kalian pekat ini, rasa pedih dan pahitnya gitu. Kalian ya di sini sih saya melihat ada usaha ke arah situ gitu, dan memang harus gitu sih kayaknya. Bukan kayaknya, kalau dari kacamata saya memang harus kayak gitu. Dari situasi percintaan kalian, rasa cinta kalian itu, rasa ingin memiliki dari diri kalian gitu. Jadi intinya gimana kalian mengambil pelajaran dari situ gitu ya, dan berusaha let it go, berbesar hati gitu. Prinsipnya itu gitu. Karena di saat kalian sudah melalui fase ini, move on ya, saat kalian sudah saat kalian sedang menikmati pekerjaan kalian dan kalian sudah berhasil melalui fase move on untuk berbesar hati gitu ya. Sedih itu masih ada, tapi kalian merasa lebih ringan karena sudah berbesar hati. Jadi waktu melangkah itu rasanya lebih ringan. Berarti itu kalian sudah berhasil di fase itu, udah berhasil naik level di situ. Karena setelah itu justru universe itu mengirimkan sesuatu untuk kalian. Di sini ada Two of Swords dan di sini ada the Lovers. Oke? Jadi kalian memang harus melalui fase ini dulu, baru keadaan di percintaan itu berubah gitu. Jadi ini situasi dimana saat kalian sudah tidak mengharapkan itu
ya, saat kalian sudah tegar dan bisa berbesar hati terhadap situasi itu gitu, disitulah justru apa yang pernah kalian inginkan itu akhirnya kembali ke kalian. Itu kalau yang saya lihat di sini. Jadi kalian memang harus melalui fase itu dulu. Kelihatannya mudah ya. Oke, kalau gitu gue akan melalui fase itu biar percintaan gue bisa berubah sesuai dengan yang gue inginkan di awal gitu. Kalau kayak gitu emang susah sih, karena ini nggak bisa dibohongi gitu. Nggak bisa dibohongi, itu benar-benar sesuai transformasi dalam diri kalian gitu sih. Karena proses Eight of Cups ini itu bukan proses yang mudah memang ya, tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Kalau Capricorn pasti bisa lah menurut saya gitu ya. Seorang Capricorn ya, para Capricorn di luar sana pasti bisa lah yang namanya Ace of Cups ini slow gitu, santai gitu. Bisa lah ya, walaupun awalnya kayaknya berat gitu. Jadi gitu, saat kalian sudah gak menginginkan itu, justru universe itu mengirimkan hal itu, hal yang pernah kalian inginkan gitu. Tetapi untuk sampai pada titik udah gak menginginkan itu, sudah berbesar hati, itu butuh proses, gak bisa bohong-bohong ya. Jadi dalam kata-kata setelah nonton ini mungkin kalian bisa aja bilang, oke lah gue udah gak menginginkan itu. Tetapi kan hati gak bisa berbohong, jiwa kalian gak bisa berbohong gitu. Jadi itu proses, benar-benar bukan cuma di bibir, tapi transformasi dalam diri kalian saat sudah berada di fase itu tidak bisa dibohongi gitu. Saat memang sudah berada di fase itu, apa yang memang harus menjadi milik kalian itu akan datang menghampiri kalian. Jadi kalian nggak perlu ngejar lagi gitu sih kalau saya lihat di sini gitu ya. Karena di sini ada kartu the Devil ya, seperti yang tadi, Nine of Cups ya, the Emperor dan the Fool ya. Kalau saya lihat akan ada union sih sebenarnya, akan ada sesuatu yang baru gitu. Kalau yang saya lihat di sini ya, mayoritas sih ini orang lama, orang yang sebelumnya gitu. Mayoritas di sini bukan orang baru yang saya lihat. Jadi ini adalah orang yang memang pernah kalian inginkan, terus ketika kalian sudah berbesar hati dan udahlah santai aja, udah desire kalian udah berkurang ke arah situ gitu. Dan kalian lebih stabil dengan diri kalian ya. Obsesi kalian terhadap hal itu sudah berkurang, keinginan itu udah berkurang, dan keadaan kalian udah lebih stabil secara emosional gitu dan spiritual misalkan ya. Justru di saat itulah apa yang pernah kalian inginkan itu dikirim kembali oleh universe itu dalam hidup kalian. Jadi ini sih prinsipnya adalah kalian kalian diberi pilihan ya untuk menjadi diri kalian versi terbaiknya aja ya di saat ini gitu. Karena saat kalian sudah berada di fase itu, di titik itu, apa yang memang harusnya menjadi milik kalian itu akan kembali ke kalian gitu. Kalian menarik apa yang memang seharusnya sudah menjadi destiny kalian gitu. Kalau kalian sudah menjadi versi terbaik dari diri kalian ya gitu. Jadi kalian udah nggak perlu ngejar-ngejar, menangisi, itu nggak perlu. Itu akan datang sendiri kayak magnet gitu aja. Itu yang saya lihat di sini situasinya gitu. Oke? Jadi kalau mayoritas yang saya lihat di sini ya kalian masih union sama orang yang kalian cintai, yang bikin kalian galau dan terpuruk ini sih. Jadi saya melihat ini masih orang lama. Karena di sini ada consider your foundation ya. Nah, miracle and blessing ya. Kalaupun kalian melihat udah kayaknya kalau kalian melihat ini kayaknya mustahil kayaknya memang harus move on gitu. Kalian awalnya melihat itu mustahil sampai akhirnya itu datang ke arah kalian. Di sini ada Two of Swords dan the Lovers, dan di sini ada the Fool gitu. Sampai itu berubah gitu ya. Itu terlihat ya kayak mimpi gitu ya. Tapi itu baru akan terjadi kalau kalian memang benar-benar sudah minimal ini 60% kalian move on gitu. Kalau 60% dari dalam diri kalian itu sudah bisa let it go gitu, mungkin itu udah mulai mendekat gitu. Udah kelihatan sinarnya gitu. Sinarnya mulai mendekat gitu kalau saya lihat ya. Gitu, oke. Nah, look to your inner strength. Oke. Jadi kalau saya lihat di sini adalah gimana ya? Ya ini kayaknya kalian itu kan galau banget, apalagi di sini Ten of Swords gitu. Jadi
Jadi sorry. Jadi di situasi yang terpuruk ini kalian disuruh melihat bahwa kalian itu kuat. Kalian itu adalah Capricorn ya. Kalian kuat ya. Terserah sih percaya atau tidak percaya. Ini kan kalau saya melihat seorang Capricorn itu biasanya tough gitu. Tetapi kalian boleh saja kalau memang kalian nggak mempercayai diri kalian tough seperti itu, ya nggak apa-apa, terserah kalian, itu kan pilihan ya. Pada akhirnya waktu yang akan membuktikan gitu. Saya sih nggak yakin, walaupun awalnya kalian bilang oke, gue nggak kuat gitu, gue nggak sekuat itu gitu, tapi lihat aja gitu performa dari seorang Capricorn itu seperti apa ke depannya gitu ya. Karena Capricorn itu lumayan ya, sebenarnya saya nggak mau bilang keras kepala, tough sih, lebih kayak tough ya. Sebenarnya tough gitu kalian itu. Jadi harusnya bisa, walaupun kerasanya di awal itu memang berat banget sih gitu. Tapi kayaknya seorang Capricorn itu bukan orang yang mudah menyerah sih. Gitu kalau saya lihat ya. Seperti itu gitu ya. Oke, jadi begitulah dari Capricorn ya. Kalau saya lihat beberapa bulan ke depan ya, saat kalian sudah berhasil untuk let it go, santai aja. Orang yang pernah kalian impikan dan tangisi ini akan kembali. Intinya ada perbaikan di love life kalian. Ini akan resonate buat Capricorn di luar sana yang sedang mengalami prahara dalam love life-nya, oke? Nah, sekarang sedang tidak komunikasi dengan orang yang dia cintai dan dia inginkan gitu ya. Sekarang saya mau coba baca soal karir kalian atau finansial kalian lah ya. Saya akan baca pakai kartu remi aja, nggak tahu, saya lagi suka aja pakai kartu remi, simple ya. Lagi ya suka-suka lah ya, kalau lagi pengen pakai kartu itu ya pakai kartu itu, pakai kartu ini ya pakai kartu ini, mana aja boleh lah ya, yang penting kebaca. Saya akan baca, saya lagi shuffle untuk Capricorn Sun Moon Rising soal finansial beberapa bulan ke depan ya, kira-kira 3 bulan ke depan lah ya. Kira-kira finansialnya bagaimana nih seorang para Capricorn di luar sana. Oke, Four of Pentacles, Prince of Swords, Ace of Pentacles, Ace of Wands ya. Secara finansial, pokoknya kalian itu secara materi, saya nggak melihat kekurangan. Kalau kalian merasa ada hal yang kalian inginkan belum terrealisasikan, itu beda dengan kekurangan ya. Kekurangan itu kayak kalian itu bahkan untuk memenuhi kebutuhan kalian aja susah. Tapi saya nggak melihat itu. Maksudnya soal kebutuhan kalian itu masih tercukupi. Soal kekurangan tidak. Kalian masih bisa memenuhi kebutuhan kalian dan kalian masih bisa menyimpan kalau saya lihat. Walaupun kalau di sini sih awalnya nggak kelihatan terlalu berlebih ya. Coba saya akan buka kartu lagi. Tapi di sini ada Ace of Pentacles dan Ace of Wands ya. Kalian kelihatan passionate banget untuk mengejar pekerjaan kalian atau karir kalian ya, menggeluti apa yang kalian kerjakan atau project yang sedang kalian upayakan gitu. Kalian kelihatan passionate banget gitu. Tapi justru itu bagus sih. Jadi ini antara kalian passionate dengan pekerjaan kalian dan mencari pelarian dari kesedihan kalian, itu juga bisa, oke? Kita buka lagi kartunya untuk Capricorn, finansial, karir gitu ya. Oke. Capricorn. Three of Wands. Oh, Eight of Pentacle, Five of Pentacle, Two of Swords. Iya, oke. Kita buka 4 kartu lagi lah ya. Eight of Pentacle udah jelas sih, kalian itu kerja keras banget. Tapi santai aja, maksudnya di awal-awal itu kelihatannya masih secara finansial nggak buruk, cukup, tetapi nggak kelihatan berlebih. Cuman saat kalian sudah menggilai pekerjaan kalian, kerja kalian itu udah bisa langsung kelihatan hasilnya. Kadang kan ada orang yang kerja keras belum tentu hasilnya langsung kelihatan. Bisa aja dia sedang memanifestasikan sesuatu tapi masih ke depan nanti gitu, masih agak lama, nggak langsung terlihat saat itu. Tapi bukan kebetulan sih. Kalau saya lihat di sini kalian cenderung kerja keras saat itu, hasilnya ya nggak jauh dari saat itu juga. Jadi langsung kelihatan hasilnya, gitu ya. Tapi di sini kita lihat ada yang mungkin mau keluar lagi di sini kartunya.
untuk Capricorn di luar sana ya. Oke, Nine of Pentacles. Aduh Capricorn, congratulations. Kayaknya Nine of Pentacles, Prince of Wands, Nine of Wands, Ten of Pentacles. Oke, Capricorn, sepertinya kegalauan kalian itu tidak sia-sia ya, karena kegalauan kalian itu membawa kalian pada kerja keras, dan kerja keras kalian itu langsung terlihat hasilnya di tahun ini. Saya melihat ini bukan hanya energi 3 bulan ke depan, sepertinya ini di tahun ini juga. Ini kalau yang saya lihat ya energinya di tahun ini. Secara finansial itu kalian oke banget, material abundance kalian itu oke banget. Bisa saja kalian menerima project ya, banyak project, banyak klien, atau mungkin pekerjaan kalian itu memberikan kalian bonus lebih, atau kalian semakin sibuk. Tapi sibuknya itu juga menambah pundi-pundi untuk kalian. Jadi bukan cuma sibuk tapi uangnya tetap nope. Enggak, kalau saya lihat sibuk tapi juga ada tambahan yang bonus yang kalian dapatkan langsung, yang bisa kalian rasakan langsung. Dan tahun ini, tahun 2021 ini, tahun kerbau logam ini, finansial kalian oke pakai banget. Oke, walaupun awal tahun ini kalian menderita dalam hal percintaan, kalian sedih gitu ya, terpuruk gitu di awal tahun ini, sudah dihujani situasi itu, tapi santai aja karena di tahun ini kalian itu secara finansial oke pakai banget. Oke, jadi tahun ini saya bisa bilang soal pundi-pundi kalian itu meningkat banget. Kalian bahkan agak gak percaya gitu ya. Ini bisa kerasa banget di pertengahan tahun. Dan terus meningkat sampai di penghujung tahun itu kalian bisa merasakan banyak berkah dalam hal materi. Saya bilang dalam hal materi karena dalam percintaan kelihatannya agak nyesek di awal, cuman kedepannya ini masih bisa diperbaiki, masih ada perbaikan. Cuman memang kelihatannya berkah kalian banyaknya itu dihujani di bagian materi. Jadi sampai penghujung tahun 2021 ini materi kalian oke banget. Jadi kalau kalian mau menyimpan, kalian mau nabung, tahun ini kalian bisa nabung banyak. Jadi gini, saya melihat keadaan keuangan kalian di tahun ini oke pakai banget, melimpah ya. Pendapatan nambah banget ya. Beberapa kali lipat, pokoknya ada rezeki yang nggak diduga-duga gitu. Tapi ini dari pekerjaan kalau saya lihat ya. Gini, saat kalian mendapatkan ya, ini bukan menasehati sih. Pokoknya hati-hati aja. Maksudnya hati-hati saat kalian sedang dilimpahi banyak kenikmatan materi ini karena saya melihat sampai seiring berjalannya waktu di tahun 2021 ini ya, semakin mendekati ke penghujung tahun, itu kalian semakin berada di zona nyaman dalam hal materi. Itu kalau yang saya lihat. Ini memang gak harus resonate dengan semua orang, tetapi ini terlihat jelas banget di Capricorn yang saya baca di sini energinya. Oke? Jadi di saat kalian sedang melimpah kayak gitu, ada baiknya jangan lupa menabung ya. Maksudnya jangan terlena gitu. Tetap, karena kalian punya kesempatan untuk nabung banyak nih kayaknya ya. Jadi gak apa-apa, tabung. Maksudnya menabung itu bukan hanya menabung uang, kalian bisa investasi. Maksudnya investasi itu dalam investasi yang jelas ya gitu. Maksudnya misalkan kalau itu cukup untuk, kalau kalian punya hal ini, saya melihat berlebih sih. Jadi maksudnya intinya jangan sekedar hura-hura aja, tapi kalian pasti tahu lah seorang Capricorn gitu ya, ngerti lah ya. Pokoknya kalian punya kesempatan untuk nabung banyak ya. Kalau memang kalian nabung, maksudnya ya kita memang nabung gak cuma nabung duit ya. Maksudnya itu bisa kita alihkan dalam bentuk investasi atau mempertahankan nilai dari ya uang itu gitu. Bisa jadi misalkan dalam ini kenapa jadi ngomongin soal ini ya, keuangan ya. Tapi intinya gini, bisa investasi dalam hal emas. Maksudnya emas itu kalian bisa beli antam, mungkin antam ya, emas antam, it's okay. Kalau kalian belum merasa memungkinkan untuk beli tanah atau properti ya, kalian mungkin bisa menabung dalam bentuk emas antam ya. Maksudnya menabung uang itu ada, tetapi kalau uang itu terkumpul kan nggak ada salahnya juga sebagian kalian alihkan menjadi
emas antam atau diamond bisa jadi it's okay, nggak apa-apa. Maksudnya itu untuk menjaga nilai. Ini kenapa kita ngomongin keuangan sih, ngomong-ngomong gitu. It's okay ya, kita sharing aja di sini ya. Bisa seperti itu, betul. Harga emas, harga diamond itu bisa turun, bisa naik. Tapi kan nggak turun terus gitu. Ada kalanya dia itu masih naik gitu. Seharusnya seperti itu. Kalaupun ini turun, tunggu aja. Itu hanya masalah waktu, dia akan naik lagi. It's okay ya. Kalau memang di saat sudah naik dan kalian memang membutuhkan sesuatu, it's okay. Itu adalah waktu yang tepat untuk dijual, bisa jadi. Ini kenapa kita ngomongin keuangan sih? Nggak apa-apa lah ya. Kayak gitu. Jadi intinya adalah ya oke, bisa juga loh kalau misalkan gini, kalian udah menabung ya, misalkan dalam bentuk antam, diamond, it's okay. Itu tadi ya, walaupun kalian juga bisa sih, maksudnya kalau mau beli tanah ya nggak apa-apa, itu suka-suka orang gitu ya, seperti itu. Nah, misalkan suatu saat kalian butuh modal ya kalian nggak harus mengeluarkan semua tabungan kalian untuk modal, kalian harus simpan untuk kebutuhan kalian atau untuk berjaga-jaga juga gitu. Tapi kalau sebagian itu bisa kalian putar untuk modal, misalkan kalian punya passion atau punya sesuatu, karena sesuatu yang ingin direalisasikan dalam bentuk usaha atau pekerjaan. Karena di sini saya lihat Ace of Pentacles dan Ace of Wands ya. Jadi kayaknya mungkin ada keinginan itu ya. Kalaupun iya, nggak apa-apa. Di saat harga antam atau diamond itu lagi oke, kalian bisa jual itu sebagian dan kalian bisa buat itu namanya cita-cita kalian dalam hal usaha atau bisnis ya. Maksudnya kalian bisa gunakan itu untuk membangun usaha kalian ya, dimulai dari bawah atau kecil-kecilan, it's okay, nggak apa-apa. Maksudnya itu kalau kalian mau, tapi kalau enggak ya nggak ada masalah, kalian simpan aja dalam bentuk itu gitu ya. Kalau belum dipakai ya nggak apa-apa, terus disimpan dalam bentuk itu, kayaknya nggak ada yang salah juga sih, nggak salah juga. Yang penting disimpan di tempat yang aman, oke, dan terjaga, oke. Itu saja dari dari Capricorn ya. Jadi tenang saja, karena saya melihat di sini keadaan itu berubah. Masih ada hiburan untuk kalian. Hiburan itu dalam hal materi dan pekerjaan sih gitu. Di saat kalian enjoy di situ, percintaan itu menyapa kalian gitu. Ini masih dengan orang yang lama, mayoritas yang saya lihat di sini ya. Kalian masih union, masih ada komunikasi ya. Ya selambat-lambatnya 6 bulan ke depan ya, selambat-lambatnya. Itu kan masalahnya pergerakan tiap orang kan beda-beda ya. Ada yang sebelum 6 bulan sebenarnya udah ada komunikasi, tapi kalaupun tidak, selambat-lambatnya 6 bulan itu kalian setidaknya udah menemukan titik terangnya gitu dalam hal percintaan. Tapi nggak usah dipikirin dulu lah percintaan kalau menurut saya ya, tapi ini semua terserah kalian. Karena kalau saya lihat saat kondisi keuangan kalian itu makin membaik, percintaan itu mengikuti sendiri gitu. Jadi saat kalian lumayan melupakan percintaan, disitulah justru mereka menyapa kalian gitu. Jadi itu sih kayak gitu. Makanya saya bilang ya nggak ada salahnya untuk fokus di pekerjaan juga gitu ya, oke? Karena daripada kalian mengejar kalau memang saat ini belum waktunya, belum divine timingnya sama kalian, ya susah gitu. Kalian mengejar kayak nggak dapat gitu. Tapi saya melihat mungkin divine timing itu juga tergantung dari kalian ya. Saat kalian sudah melalui fase ini, itulah divine timingnya, sepertinya gitu. Soal kecepatannya itu kembali ke kalian, bagaimana progres kalian, itu kalau yang saya lihat di sini, oke? Itu saja untuk Capricorn ya, Sun, Moon, Rising. Ini energi yang saya baca untuk 3 bulan ke depan, walaupun sebenarnya ada yang bisa sepanjang tahun ini itu terjadi, atau itu energi untuk sepanjang tahun ini itu juga ada sih ya, yang bisa berlangsung di sepanjang tahun ini, oke? Itu saja, ini general reading. Ingat ya Capricorn, apapun hasil ini ya, silakan ambil yang sekiranya positif dan tinggalkan saja yang tidak resonate ya. Apapun hasilnya di sini, keputusan itu ada di tangan kalian. Jalani hidup kalian sesuai dengan intuisi dan hati kalian saja ya. Yang penting kalian nyaman, dan good luck buat Capricorn di luar sana. Bye.